Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf saya telat beberapa menit karena ada jadwal tadi. Baiklah, karena untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 10.20 ya. Sekali lagi saya mohon maaf karena terlambat tadi. Kita langsung mulai saja di pada coding talk kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Zulifuna Sumarta, dan pada coding talk kali ini kita akan membahas dan mengenal mengenai yang namanya design thinking. Pada coding talk sebelumnya kita sudah belajar mengenai arti dari UI UX dan komponen-komponen dalam UI yang perlu diperhatikan, seperti contohnya typography, iconography, color, dan yang lain-lain. Nah, pada kali ini kita akan mengenal yang namanya jenis-jenis desain proses, design thinking empathize, design thinking define, ideate, prototype, dan test. Nah, walaupun sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya desain UI UX ini, yuk kita murojaah lagi. Apa sih desain UI UX ini? UI UX sendiri itu dibagi dari dua kata, yaitu UI yang artinya user interface dan UX yang artinya user experience. Dan UI UX ini sendiri itu diimplementasikan dalam desain produk. Banyak desain produk yang memiliki implementasi UI UX di dalamnya, baik dari produk fisik maupun produk digital. Supaya apa? Supaya memberikan pengalaman yang baik untuk penggunanya saat melakukan tes hingga mencapai goal, hingga user tersebut mencapai apa yang dia butuhkan dan mencapai apa yang dia inginkan dalam menggunakan sebuah produk. Contohnya, jika kita ingin minum, maka kita membutuhkan gelas. Nah, jika gelasnya itu seperti ini tampilannya, maka akan menyulitkan user untuk minumnya dong. Susah user minumnya. Dan akhirnya tujuan dari user itu sendiri tidak tercapai. User goal tidak tercapai dan user pun tidak puas. Karena itulah UI UX itu perlu diimplementasikan dalam banyak produk. Nah, bukan cuma desain. Kalau misal teman-teman tahu, pertama kali kita dengar UI sama UX itu apa sih? Desain di Figma, bikin prototype, ngebenerin button, desain sistem, atau kayak cuma sekedar desain aja kan tuh tinggal dibikin-bikin, gampang, nggak perlu ngoding dan segala macamnya. UX, tunggu dulu. Dalam UI UX itu sendiri, itu nggak cuma desainnya doang. Tapi di UI UX itu sendiri, itu ada yang namanya ilmu multidisiplin yang saling berhubungan satu sama lain. Supaya menciptakan produk yang sesuai dan memenuhi kebutuhan serta keinginan dari user. Nah, aspek-aspek pentingnya dari implementasi UI UX itu apa aja sih? Nah, contohnya ada memiliki nilai bisnis. Betul dong. Tujuan dari dibuatnya sebuah produk adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ya, maka dari itu UI UX harus memiliki nilai bisnis. Dapat direalisasi oleh engineer. Nanti yang namanya kita kerja dalam bidang UI UX, khususnya di bidang produk digital seperti website, aplikasi, dan segala macamnya, kita tidak akan kerja sendirian.
kita butuh yang namanya partner dan rekan kerja. Dan partner dan rekan kerjanya itu mengisi tugasnya masing-masing. Seperti kita, UI UX designer, tugas kita membuat UI dan melihat-lihat apa aja nih. Si user ini maunya kayak gimana? Si user ini pengennya apa sih? Kebutuhan user ini pengennya apa sih? Oh, tampilannya jelek nih. Itu adalah tugas seorang UI UX. Nah, terus cara dibikin jadi website asli gimana? Kita butuh rekan kerja seorang engineer. Nanti akan dikerjakan oleh yang namanya engineer. Dan tentunya apabila UI UX kita itu tidak bisa direalisasi oleh engineer, maka produk tersebut menjadi sia-sia. Karena walaupun produk tersebut sudah ada konsepnya, tetapi tidak ada produk aslinya, maka user tidak akan pernah bisa menikmatinya dan masalah dari user tersebut tidak akan terselesaikan. Dan yang ketiga, memiliki estetika. Walaupun tadi saya bilang bukan cuma desain tampilan juga penting. Kenapa? Karena semakin bagus sebuah produk, maka semakin senang user memakainya, semakin sering user memakainya, dan kemungkinan untuk user merekomendasikan produk kita ke temannya, ke keluarganya, ke orang-orang terdekatnya itu semakin tinggi. Sehingga kita mendapatkan promosi secara gratis dan mendapatkan seorang konsumer yang loyal. Lalu yang keempat, mudah digunakan oleh user. Sebuah produk, khususnya di bidang UI UX, walaupun tampilannya bagus, keren, kece, dilihat muka, dilihat mata enak, wah tampilannya keren banget nih. Wah, tampilannya jarang-jarang nih ada yang kayak gini. Tapi itu akan sia-sia jika user tidak mudah dalam memakai produk tersebut. Maka perlu diperhatikan lagi nih, keempat aspek penting ini. Contohnya, aspek penting ini tuh masing-masing tuh saling bersangkutan. Contohnya memiliki nilai bisnis. Kalau misal user nggak puas, kalau misal user susah pakai aplikasi kita, tentu sebuah produk tidak akan memiliki nilai bisnis dong. Gak ada yang namanya jual beli. User nggak mau pakai aplikasi kita, siapa yang mau pakai? Siapa yang mau beli? Kita dapat keuntungan dari mana? Betul? Nah, kalau misal konsep kita udah bagus, udah top, tapi nggak bisa direalisasi oleh engineer, percuma dong. Nggak ada produk aslinya, user nggak bisa pakai. Dan akan jadi sia-sia. Dan akhirnya, nggak ada yang namanya nilai bisnis. Lalu yang ketiga, walaupun aplikasinya, walaupun konsepnya sudah bagus, tapi tampilan aplikasinya kurang enak dipandang, membuat user bosan, membuat user tidak ingin memakai aplikasi kita karena tampilannya yang cenderung monoton, maka nilai bisnis tersebut juga akan ikut berkurang. Makanya keempat aspek ini saling bersangkutan dan masing-masing penting. Lalu bedanya user interface sama user experience itu apa sih? User interface atau UI, seperti namanya, user yang artinya pengguna, interface yang artinya tampilan. Maka UI adalah tampilan yang dilihat oleh pengguna atau media yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan produk. Dan UI ini berfokus pada tampilan. Lalu ada yang namanya user experience. Selain dari UI, selain dari tampilan dari matanya aja, juga ada yang namanya user experience, atau dalam artinya experience yang berarti pengalaman dan user yang berarti pengguna. Berarti pengalaman pengguna dalam menggunakan sebuah produk. Jadi UI UX itu tidak hanya dari desain tampilannya saja, tetapi dari desain bagaimana kita mendesain sebuah jawaban dari masalah yang user alami untuk diimplementasikan dalam desain kita nantinya. Itu adalah UX. Dan UI tadi itu bagaimana kita mengaplikasikan konsep kita menjadi bisa disentuh, bisa diinteraksi, bisa dipencet, dan bisa dinikmati oleh usernya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya UI design, arti dari UI UX design, dan komponen-komponen dalam UI, maka kali ini kita akan berfokus pada UX design, khususnya
pada desain proses. Nah, beliau adalah Don Norman. Beliau adalah seorang penemu istilah UX dan merupakan seorang psikolog kognitif pada tahun 1993. Nah, ada beberapa UX karakteristik yang bisa kita terapkan, yang bisa kita ambil dan kita jadikan pedoman untuk membuat sebuah aplikasi, sebuah produk yang bagus. Yaitu kurang lebih ada 4. Usable atau dapat digunakan, mudah digunakan. Valuable, memiliki nilai. Enjoyable, menyenangkan. Useful, bermanfaat. Ini adalah empat karakteristik dari UX. Walaupun banyak karakteristik lainnya, tapi 4 inilah yang paling mudah dan paling gampang untuk dimengerti. Contohnya, usable, dapat digunakan atau mudah digunakan. Sebuah produk yang tidak dapat digunakan, percuma. Betul. Valuable, memiliki nilai. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tujuan dari dibuatnya sebuah produk itu adalah memiliki nilai bisnis. Maka valuable itu cocok untuk dijadikan pedoman di UX karakteristik. Enjoyable, menyenangkan. Seperti yang saya sebutkan tadi, memiliki tampilan yang interaktif, memiliki tampilan yang memanjakan mata. Supaya user enjoy ketika memakai produk kita. Menyenangkan. Dan useful, bermanfaat. Sebuah produk yang bisa di-enjoy, sebuah produk yang memiliki nilai, sebuah produk yang bisa digunakan tapi tidak bermanfaat. Maaf, sebuah produk yang bisa digunakan, memiliki tampilan yang bagus tapi tidak bermanfaat, maka produk tersebut tidak memiliki nilai. Maka dari itu 4 UX karakteristik ini sangat bagus untuk diterapkan. Oh ya, saya lupa menyebutkan, nanti jika teman-teman ingin memperdalam bidang UI UX, itu nanti teman-teman bisa ada 2, yaitu generalis atau spesialis. Generalis itu kita mengerjakan kurang lebih keseluruhannya, dan spesialis kita mengerjakan fokus di satu tempat. Seperti contohnya UX researcher, fokus untuk research apa-apa saja yang bisa diimprove. Terus ada graphic designer dan segala macamnya. Dan biasanya yang generalis itu ketika teman-teman itu seorang freelancer dan baru mulai di agensi yang kecil. Lalu spesialis itu biasanya kalau misal teman-teman udah masuk ke company yang besar, seperti contohnya Google. Nah, kan tadi kan saya jelaskan ya, kan produk itu nggak harus tampilannya doang. Terus gimana cara kita bikin produk yang enjoyable, produk yang valuable, produk yang memiliki nilai, produk yang berguna nantinya. Nah, ternyata di balik aplikasi yang kita gunakan, di balik produk yang kita pakai, itu ada yang namanya proses yang dilalui oleh seorang UX designer untuk menemukan masalah dan jawaban dari masalah itu diimplementasikan menjadi sebuah produk, yaitu proses desain atau desain proses. Nah, proses desain itu sendiri ada banyak nih contohnya teman-teman. Contohnya kayak di sebelah kiri ini ada double diamond, yaitu proses desain yang terdiri dari 2 buah diamond yang 2 buah diamond yang sejajar. Nah, proses desain double diamond ini biasa digunakan di sebuah company di Indonesia. Karena apa? Karena prosesnya yang cenderung cepat, mudah, dan to the point. Lalu ada the loop. The loop adalah proses berulang. Observe, reflect, dan make. Terus berlanjut seperti itu.
Desain proses ini biasanya digunakan di company di luar negeri karena sekali lagi prosesnya yang cenderung mudah dan cepat. Tapi ada satu desain proses yang sangat cocok digunakan untuk pemula dan untuk orang-orang yang ingin membuat portofolio, yaitu proses design thinking. Metode atau pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah secara praktis dan kreatif dengan fokus utama pada user atau pengguna. Nah, metode ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin membuat portofolio, untuk teman-teman yang baru memulai karir di UI UX. Mengapa? Karena metodenya yang cenderung lengkap. Walaupun terbilang cukup lama, tapi metodenya yang terbilang lengkap. Jadi, jika teman-teman paham dengan metode design thinking ini, insya Allah ketika teman-teman menggunakan metode double diamond atau yang lainnya, teman-teman akan lebih mudah. Karena apa? Karena lengkap dan banyak. Jadi kalau misal kita disuruh bikin ini nih, oh kan dulu udah pernah bikin empathize, bikin information architecture, bikin user flow, oh di design thinking udah pernah bikin dulu. Jadi nggak usah ribet. Karena desain proses yang saya sebutkan, dua desain proses yang saya sebutkan sebelumnya itu cenderung cepat dan tidak lengkap. Karena desain proses ini sekali lagi itu bukan untuk portofolio, tapi untuk biasanya yang sebuah produk sudah jadi dan ingin dicari lagi, ingin diimprove lagi aplikasinya atau untuk mendapatkan hasil yang cepat. Nah, karena itulah metode design thinking ini cenderung adalah jawaban yang tepat untuk teman-teman yang ingin membuat portofolio, ingin memulai karir, dan segala macam ya. Bahkan di Google UX Design Course, itu metode yang pertama kali diajarkan adalah metode design thinking ini. Karena itu tadi, prosesnya lengkap. Dan pertama kali saya belajar desain proses di sekolah, itulah metode design thinking ini. Berikut adalah progresnya. Sebelumnya kita sudah project overview, kita sudah melihat-lihat apa saja yang akan kita pelajari, desain proses itu apa, dan yang lainnya. Sekarang kita akan masuk ke tahap empathize. Oh ya, mohon maaf saya lupa menjelaskan, di metode design thinking ini ada 5 tahap yang bisa kita lalui untuk mendapatkan hasil yang maksimal, untuk mendapatkan jawaban yang maksimal, dan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginan dari user. Yang pertama ada empathize, berempati, define, mendefinisikan, ideate, brainstorming ide, membuat prototype, dan ketika prototype itu sudah dibuat, maka saatnya melakukan tes. Apakah produk itu sudah sesuai, apakah user mudah menggunakannya, apakah mereka senang dengan apa yang kita buat, apakah mereka memiliki masalah lain yang bisa diimprove nantinya, dan segala macamnya. Ini adalah kelima tahap yang nanti akan kita lalui jika kita menggunakan proses design thinking. Lalu yang pertama ada empathize. Apa sih itu empathize? Empathize adalah tahapan di mana kita memahami user seolah kita yang menjadi user tersebut, baik dari segi pemikiran, keinginan, dan kebutuhan. Seperti namanya sendiri, empathize berasal dari kata empati tentunya, yaitu kita berempati. Kita, oh gitu ya, kok bisa kayak gitu sih? Kita menanyakan user, kita berempati kepada user untuk menemukan masalah yang mereka alami dan untuk merasakan seperti apa yang mereka alami supaya kita bisa mendapatkan ide untuk perkembangan produk kita nantinya. Itulah tahap empathize, tahap awal-awal. Tentu sebelum dibuat produk kita harus tahu dong kenapa kita membuat produk tersebut. Nah, kenapanya ini itu bisa ditemukan di empathize. Contohnya kayak mereka buat aplikasi e-commerce karena banyak user yang kesulitan cari barang di offline, banyak user yang nggak punya waktu buat belanja offline, banyak user yang rumahnya jauh dari toko, dan segala macamnya. Nah, itu karena ada alasannya. Dibuat sebuah sesuatu itu ada alasannya. Dan alasan tersebut itu kita temukan di tahap empathize ini.
Nah, di tahap empatasi ini kita ngelakuin apa aja sih? Di tahap empatasi ini, kita pertama-tama kita akan membuat yang namanya research plan. Seperti namanya, research plan. Plan yang namanya perancangan dan research yang namanya yang artinya research, yaitu menentukan rencana atau hal-hal apa saja yang ingin diketahui pada saat interview. Nah, di sini ada beberapa poin nih yang perlu diperhatikan, yaitu ada interview goals atau tujuan dari interview itu sendiri, tujuan dari dilaksanakannya interview itu, interview question atau menentukan pertanyaan yang akan ditanyakan saat proses interview berlangsung. Dan pada saat interview question ini, teman-teman jangan menggunakan pertanyaan yang cenderung leading. Seperti contohnya, kamu suka nggak pakai aplikasi ini? Iya, saya suka. Kamu kesel nggak kalau misal tiba-tiba pas kamu cek keranjang, itemnya ngebug, hilang semua? Iya, kesel. Jangan tanyakan sesuatu yang jawabannya cenderung sudah jelas, seperti iya atau tidak. Tapi tanyakan pertanyaan yang lebih terbuka, agar user bisa mengekspresikan apa yang ia rasakan ke kita. Dan kita jadi tahu apa-apa saja yang harus diimprove. Kita jadi banyak wawasan luas, kita tadi tambah, oh ntar nih bisa gini-gini nih, ntar bisa di gini-gini. Contohnya kayak apa? Berarti, kamu kenapa kok kamu bisa kesel kalau bisa gini-gini? Ya kesel lah, bayangin aja udah ngumpulin banyak produk di keranjang, tahu-tahu produknya hilang semua. Kan bingung nyarinya, gimana coba? Jadi kita tahu apa yang user rasakan. User bingung, user kesal, karena produk yang sudah ia kumpulkan di keranjang itu hilang secara tiba-tiba. Karena ada beberapa user yang emang cenderung memasukkan produknya ke keranjang dibandingkan ke tombol favorit atau ke wishlist. Nah, yang ketiga ada target participant karakteristik. Menentukan target audiens dari orang yang akan diinterview. Nah, target audiensnya ini harus sesuai, harus masuk, dan harus nyambung sama produk yang akan kita buat nantinya. Contohnya, kita mau bikin produk make up. Gak mungkin dong yang kita interview cowok-cowok maco gitu. Itu gak mungkin. Kenapa? Karena gak sesuai. Pertama, mereka belum tentu make. Kedua, mereka nggak bisa merasakan apa yang biasanya dirasakan oleh user audience kita, oleh consumer kita. Karena orang-orang yang pakai make up cowok badan maco itu cenderung jarang. Karena dari itu menentukan target partisipan itu sangat penting supaya kita mendapatkan insight yang lebih jauh dan supaya itu memenuhi kebutuhan dari kebanyakan consumer yang menggunakan produk kita. Lalu setelah dibuat research plan, kita udah buat questionnya, kita udah pilih partisipannya, kita melakukan yang namanya interview. Interview adalah proses tanya jawab antara kita dan user untuk mengetahui apa yang user rasakan, butuhkan, dan inginkan. Biasanya interview itu dilakukan cuma ke 5 orang saja, karena 5 orang ini itu sudah kurang lebih sudah cukup untuk menggambarkan masalah yang dirasakan oleh kebanyakan dari pengguna kita. Dan di interview ini tidak ada yang namanya jawaban salah atau benar. Tapi kita meminta mereka untuk jujur. Jadi sebisa mungkin buat mereka nyaman agar mereka lebih jujur untuk mengutarakan perasaan mereka. Lalu setelah kita melakukan interview, kita membuat yang namanya empathy map atau bagan yang menjelaskan semua yang dipelajari desainer tentang pengguna. Yang terdiri dari says atau apa yang ia katakan, thinks atau apa yang ia pikirkan, does atau apa yang ia lakukan, dan feels apa yang ia rasakan. Contohnya seperti ini. Contohnya di says, stres, banyak tugas. Lalu apa yang dia pikirkan saat dia merasa stres? Caranya ngeredain stres gimana ya? Lalu apa yang dia lakukan? Cari cara ngeredain stres di Google.
Dan saat dia cari cara ngeredain stres di Google itu, atau saat dia stres, itu apa yang dia rasakan sih? Dia ngerasa kesal dan tentunya dia penasaran dong, gimana caranya ngeredain stres. Nah, ini adalah contoh dari empathy map. Yang terdiri dari says, apa yang ia katakan, think, atau apa yang ia pikirkan, does, apa yang ia lakukan, dan feels, apa yang ia rasakan. Lalu setelah dibuat yang namanya empathy map, kita membuat yang namanya pain point, atau kumpulan masalah yang membuat user frustasi dan menghalangi pengguna untuk menggunakan apa yang mereka butuhkan. Contohnya kayak gini, dari interview yang telah saya lakukan, saya telah mendapatkan bahwa user ini pengen curhat tapi teman yang lain sibuk. Dan user ini tuh takut dihujat kalau misal curhat di internet. Dan kalau misal user stres, itu tuh kadang-kadang tuh dia tuh suka bingung. Harus apa kalau lagi stres? Dan dia susah nyari informasi tentang penyakit mental illness di internet. Karena banyaknya artikel. Gak mungkin kan dia cek-cek satu persatu. Lalu kita buat yang namanya user persona. Pengguna fiksi yang tujuan dan karakteristiknya mewakili tujuan kelompok pengguna yang lebih besar. Berikut adalah contoh user persona. User persona ini adalah yang namanya problem, needs and goals, dan ada skenario. Dan tentunya detail mengenai si user ini. Seperti nama, usia, pekerjaan. Hal-hal umum yang emang umumnya dipertanyakan. Nah, untuk behavior sendiri, ini biasanya jarang ya. Karena yang bisa dipakai itu skenario, problems, needs, and goal. Untuk behavior sendiri biasanya jarang. Cuman kalau teman-teman ingin memakai behavior ini, itu boleh banget. Lalu ada yang namanya user story. Atau yang artinya, atau kisah fiksi, satu kalimat yang diceritakan dari sudut pandang seseorang untuk menginspirasi dan menginformasikan keputusan desain. Dan user story ini ada rumusnya loh. Yaitu yang pertama ada as a atau sebagai, I want to, saya ingin, so that, sehingga. As a ini menggambarkan usernya, menjelaskan tentang usernya. Saya ingin, itu menjelaskan tentang keinginan dari usernya, action. Sehingga itu menjelaskan tentang hasil yang akan dia dapatkan atau benefit yang akan dia dapatkan apabila bla 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 blanya itu tercapai. Contohnya seperti sebagai seorang yang sibuk di dunia pekerjaan, saya ingin aplikasi yang memudahkan saya berbelanja sehingga saya tidak perlu lagi repot-repot untuk berbelanja kebutuhan bulanan saya. Di sini ada 3 rumus. As a, sebagai seseorang karyawan yang sibuk di dunia pekerjaan. I want to, saya ingin produk yang bisa memudahkan saya berbelanja sehingga saya tidak kerepotan untuk mengurus kebutuhan bulanan saya. Itu adalah contoh dari user story tadi. Ada as a, sebagai, I want to, saya ingin, so that, sehingga. As a itu sekali lagi as a menunjukkan tipe dari user. Usernya itu seorang apa sih? Usernya itu siapa sih? Kenapa sih si user ini mau kayak gini? Nah, di SA ini juga menjelaskan kenapa, secara tidak langsung menjelaskan kenapa si user mau ada aplikasi kayak gini. Contohnya, sebagai seseorang yang sibuk di dunia pekerjaan, saya ingin aplikasi yang dapat memudahkan saya berbelanja sehingga saya tidak perlu kerepotan untuk mengurus kebutuhan bulanan saya. Kenapa sih dia merasa kerepotan? Karena dia sibuk di dunia pekerjaan. Alasannya itu sendiri sudah dijelaskan di rumus yang pertama tadi, as a.
dan dia ingin apa, dia ingin sesuatu yang seperti apa, dia ingin bagaimana, itu sudah dijelaskan di I want to. Aku pengennya gimana. Yang ketiga, kenapa si user ini bisa berpikir kalau misal kayak gini itu dia diuntungin. Itu sudah dijelaskan di so that. Keuntungannya apa sih kalau misal dia dapat produk kayak gini? Apa yang dia dapatkan? Dia udah dijelaskan di sehingga bla 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 bla. Itu tadi user story. Lalu setelah dibuat yang namanya setelah melakukan interview, membuat user persona, dan mendefinisikan pain point dan segala macamnya, kita masuk ke tahap define atau tahap kedua dari design thinking setelah tahap empathize. Apa itu define? Define adalah tahap di mana kita mendefinisikan masalah-masalah yang telah ditemukan pada tahap empathize menjadi satu dan mencari masalah inti. Intinya, setelah kita melakukan interview, setelah kita dapat nih kumpulan masalahnya nih, kita ambil, kita ini segala macam ini gini. Di tahap define ini, kita mengolah lagi, mendefinisikan lagi, memisahkan lagi masalah mana yang urgent, masalah mana yang enggak, masalah mana yang perlu banget di improve, masalah mana yang entar aja juga bisa. Itu kita olah di tahap define ini. Nah, di tahap define ini kita membuat yang namanya user journey map atau serangkaian pengalaman yang dimiliki pengguna saat mereka mencapai tujuan tertentu. Biar apa sih? Manfaat dari user journey map ini apa sih? Oh, sebelumnya user journey map itu terlihat seperti ini ya teman-teman. Di sini ada stage atau tahap-tahapannya. Awareness, kekhawatiran, curhat, cari motivasi, download aplikasi mentor, dan di sini ada action, apa yang dia lakukan, thinking, apa yang dia pikirkan, emosional, emosi yang dia rasakan, feeling, perasaannya, apa yang dia rasakan, pain point, seperti yang saya sebutkan tadi, kumpulan masalah, dan opportunity, kesempatan kita, kesempatan, apa nih yang bisa saya improve, apa ini yang bisa dikembangkan dari masalah-masalah yang kita temukan di sini. Nah, sebenarnya user journey map ini tidak harus terlihat seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya di bagian emosional sendiri itu tidak perlu. Dan di bagian pain point itu sendiri itu juga sebenarnya tidak perlu. Karena sudah dibuat di bagian pain point tahap empathize tadi. Betul? Yang paling penting adalah stage supaya kita tahu nih si usernya ini itu lagi ngerasain di tahap apa sih? Action. Pas di tahap ini si usernya ngapain? Thinking. Apa yang dia pikirkan saat dia melakukan sesuatu. Feeling. Apa yang dia rasakan saat dia melakukannya. Dan kesempatan. Kesempatan apa yang bisa kita kembangkan? Kesempatan apa yang bisa kita ambil? Kesempatan apa yang bisa kita terapkan supaya mendapatkan produk yang lebih baik lagi. Jadi di bagian emosional dan pain point itu tidak apa-apa. Karena yang pentingnya itu hanya di bagian stage, action, thinking, feeling, dan opportunity. Hanya 5 tahap. Sebenarnya stage juga tidak terlalu penting juga nggak masalah sih. Cuman ini hanya memisahkan saja dari tiap tahap ke tahap lainnya. Kayak tahap awareness, tahap kekhawatiran. Curhat, tahap saat dia curhat. Terus dia cari informasi. Lalu pas dia download, tahap saat dia udah download mentor, apa aja yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, dan segala macamnya. Lalu user journey map ini buat apa sih? Nah, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari membuat user journey map itu sendiri. Yaitu yang pertama ada membantu UX designer membuat jalur bebas hambatan bagi pengguna, mengurangi dampak bias designer, menyoroti pain point baru, serta mengidentifikasi peluang peningkatan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang namanya opportunity dan ada pain point-nya.
Lalu ada mengurangi dampak bias designer. Bias itu apa sih? Bias itu gampangnya sih kecenderungan seseorang untuk menilai sebuah kelompok berdasarkan informasi yang sedikit. Contohnya, kayak kita dengar soal tas lempang. Kalau misalnya saya sebutkan soal tas lempang, teman-teman mikirnya apa? Tas, kulit, atau perempuan. Nah, ini itu merupakan bagian dari bias atau kecenderungan seseorang untuk menilai sesuatu berdasarkan informasi yang sedikit. Contohnya ketika kita dengar tas lempang, kita otomatis bakal kepikiran, oh cewek yang make, oh biasanya perempuan yang make, biasanya emak-emak, biasanya gini segala macam. Itu adalah bias, kecenderungan kita untuk mengidentifikasikan sebuah produk, sesuatu berdasarkan informasi yang cenderung minim. Contohnya cuma disebutin namanya aja, dia langsung, oh ini cewek nih, ini yang make ini nih, itu namanya bias. Dan user journey map ini menghindari terjadi yang namanya bias. Lanjut ada yang namanya problem statement, berisi deskripsi yang jelas tentang kebutuhan pengguna yang harus ditangani, seperti user story. Problem statement ini mirip-mirip dengan user story. Tapi dijelaskan dengan POV orang ketiga. Kalau yang sebelumnya di user story tadi kita menjelaskannya secara aku adalah seorang bla 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 dan segala macamnya. Maka di problem statement ini kita melihat mereka dari sudut pandang orang ketiga. Kalau yang sebelumnya I want to, maka di sini diubah menjadi who need, yang membutuhkan, apa yang ia perlukan, dan because, karena, insight. Inilah perbedaan problem statement dengan user story. Walaupun kecenderungan perbedaannya itu terbilang sedikit. Jadi kalau misal teman-teman udah pakai problem statement, user story nggak dipakai itu nggak masalah. Atau begitu pula sebaliknya. Tapi kalau misalnya untuk dibuat di portofolio, kan portofolio itu kan kita untuk menunjukkan kebolehan kita nih. Untuk menunjukkan kelebihan kita, mendefinisikan sebuah masalah, mencari jawaban dari sebuah masalah. Maka kalau misal teman-teman mau pakai ini, itu bagus banget. Itu perlu. Nah, sekarang kita jelasin lagi nih. Ada yang namanya is a, seorang, unit, yang perlu, because, karena. Is a itu menjelaskan karakteristik dari user, sama seperti as a di user story. Unit itu menjelaskan yang perlu atau apa yang ia butuhkan. Sama seperti I want to di user story, dan because, karena, insight, kenapa dia pengen kayak gini, emang apa yang dia dapatkan dan apa hasilnya. Ini kita dapatkan di bagian because, karena ini. Contohnya, Ahmad adalah seorang bla 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 bla. Ahmad adalah seorang, misal contohnya, Ahmad adalah seorang, kita ganti jangan e-commerce-nya. Ahmad adalah seorang pekerja kantoran yang padat gitu. Dia perlu aplikasi yang membantu dia untuk menentukan waktu berolahraga dan menentukan olahraga apa yang perlu ia lakukan. Karena dia ingin bisa berolahraga meskipun jadwalnya padat. Itu adalah contoh dari problem statement. Berbeda dari user story yang dimana kita menjelaskannya secara si user ini yang ngomong. Contohnya kayak, aku adalah seorang pekerja kantoran. Aku tuh pengen ada produk yang bisa memudahkan aku untuk berbelanja, untuk
mengisi kebutuhan supaya memudahkan saya, memudahkanku untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Contohnya seperti itu. Jadi kurang lebih problem statement ini mirip-mirip dengan yang namanya user story. Hypothesis statement. Selanjutnya ada hypothesis statement atau yang artinya tebakan terdidik tentang apa yang menurut kita solusi untuk masalah desain. Sama seperti problem statement dan user story tadi, hypothesis statement juga ada rumusnya. Tapi cuma dua doang, yaitu if, jika, atau actionnya, then, lalu, outcome, apa yang didapatkan. Contohnya, jika kita membuat sebuah produk yang bisa menentukan jadwal serta olahraga secara otomatis gitu, bergantung pada jadwal yang ditetapkan oleh user, maka user yang memiliki jadwal yang padat tetapi ingin berolahraga bisa tetap berolahraga tanpa bingung akan waktunya atau segala macam seperti itu. Jadi hipotesis statement berbeda dengan problem statement dan berbeda dengan user story yang dimana itu masih kecenderungan dari masalahnya itu tadi. Masih menjelaskan tentang alasan mengapa dia mau, masalahnya apa, dan menjelaskan tentang usernya. Nah, hipotesis statement ini, seperti yang saya sebutkan tadi, itu artinya tebakan mengenai apa-apa saja yang bisa kita tambahkan, yang bisa kita improve di produk selanjutnya, di produk yang akan kita buat nanti. Jadi kalau misalnya problem statement dan user story itu lebih cenderung ke permasalahan yang mereka alami, maka hipotesis statement ini lebih cenderung untuk menjelaskan mengenai jawaban untuk masalah yang mereka alami dan alasan mengapa jawaban tersebut keluar. Action dan outcome. Jika bla 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 bla, maka bla 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 bla. Jika ini adalah actionnya, apa yang mau kita improve? Then itu lalu, maka ini adalah kenapa, apa yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan ide ini. Jadi alasan mengapa kita menerapkan ide itu di bagian then. Jadi if di bagian action atau kita mau ngapain, lalu then apa yang akan kita dapatkan jika kita melakukan sesuatu tersebut. Itulah rumus dari hipotesis statement. Sekali lagi, hipotesis statement ini cenderung untuk mengidekan, menemukan sedikit bocoran ide. Apa-apa saja yang harus dilakukan, apa-apa saja yang harus diimprove, dan mengapa. Selanjutnya ada yang namanya affinity diagram. Berisi deskripsi yang jelas tentang kebutuhan pengguna yang harus ditangani, seperti user story. Ini lagi. Sorry, mohon maaf, ini belum diganti. Jadi affinity diagram itu gampangnya itu adalah kategori dari masalah. Ini adalah contoh affinity diagram. Jadi gampang ya, affinity diagram adalah banyaknya masalah user itu kita kategorikan jadi satu. Jadi masalah usernya di bagian ini nih. Misal usernya tuh kebingungan, kita pindahin ke sini. Ingin mencari informasi rumah sakit dan psikiater terdekat, kita pindahin ke bagian yang sebelah kanan. Dia ingin punya teman ngobrol gitu, kita pindahin ke sini. Terus mencari informasi tentang penyakit-penyakit, kita pindahin ke bagian bawah. Jadi tiap masing-masing bagian itu adalah kumpulan-kumpulan dari masalah-masalah yang user alami dan dijadikan satu menurut kategori berdasarkan
kemiripan berdasarkan kesamaan. Dan selain dari masalah tersebut, ada yang namanya insight atau apa yang user inginkan, apa yang kita temukan ketika user memiliki masalah tersebut. Contohnya kayak findings di sebelah kanan, di sebelah kiri, user seringkali kebingungan ketika merasa stres dan yang lainnya karena tidak tahu cara meringankan stres tersebut. Lalu apa yang kita dapatkan nih? User pengen dia tuh dapat dengan mudah mengetahui cara meringankan stresnya atau apa yang harus dia lakukan untuk mengurangi stres yang dialami tersebut. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. User ingin konsultasi, tetapi susah mencari informasi rumah sakit psikiater, serta suka ragu dengan psikiater yang baru mereka temui. Maka, insight-nya, user itu pengen mudah mendapat informasi tentang rumah sakit psikologis terdekat, bagus dan terpercaya, serta informasi-informasi psikiater yang bisa membuat user yakin dengan psikiater pilihan mereka. Itu adalah contoh affinity diagram. Jadi gampang ya, affinity diagram adalah pengelompokan masalah-masalah yang dialami user berdasarkan kemiripannya, serta apa yang bisa kita temukan dari kelompok masalah-masalah tersebut. Itu adalah affinity diagram. Nah, kita udah nemuin nih masalah-masalah utamanya apa aja nih. Kita udah nemuin nih apa yang user alami nih. Kita udah nemuin apa yang pengen kita improve. Kita udah nemuin nih. Lalu gimana? Kita masuk ke namanya tahap ideate. Atau biasa dibilang ideation. Apa itu tahap ideate? Tahap ideate adalah tahap di mana kita menghasilkan serangkaian ide yang luas tentang topik tertentu tanpa upaya untuk menilai atau mengevaluasinya. Jadi gampang ya, tahap ideate itu tuh kita ngumpulin ide-ide yang ada di kepala kita untuk jadikan satu nih. Untuk di ini jadi gini nih. Pokoknya jadi banyak dulu tanpa harus dievaluasi satu-satu gitu. Jadi kita implementasikan aja dulu, baru nanti kita coba setelahnya. Di sini tahap ideate atau tahap pengumpulan ide, brainstorming ide. Nah, di tahap ideate ini ada yang namanya crazy eight. Atau proses menghasilkan serangkaian ide yang luas tentang topik tertentu. Mohon maaf ini belum diganti juga. Jadi gampang ya, di Crazy Egg itu adalah latihan pembuatan ide desain yang menarik dalam waktu singkat. Seperti namanya, Crazy Egg. 8. Kita ambil kata kuncinya 8. Seperti yang teman-teman bisa dilihat di gambar sebelah kanan, itu ada 8 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 gambar ini apa aja sih? Ini ngejelasin tentang apa sih? Gampang ya, ke-8 gambar ini tuh menjelaskan mengenai ide-ide yang kita temukan dalam waktu kurang lebih 8 menit. Dan satu kotak itu kita kerjakan dalam waktu 1 menit. Cara gimana? Cara kita ambil kertas, kita lipat hingga membentuk 8 lipatan. Lalu kita mulai timer menggunakan handphone misalnya, 8 menit. Dan kita harus menemukan 8 ide dalam waktu 8 menit. Itulah yang namanya Crazy Egg. Gambarannya nggak perlu bagus-bagus, nggak perlu. Intinya kasaran ide kita aja. Gimana nanti maunya kayak gimana. Pengen dibentuk apa. Pengen contohnya kayak gimana. Itulah Crazy Egg. Nggak perlu takut gambaran teman-teman. Aduh gambaran jelek. Aduh nggak bisa gambar. Enggak. Di Crazy Egg ini nggak harusnya namanya bisa gambar. Nggak sama sekali. Jadi di Crazy Egg ini tuh kita tuh cuma pengen lihat ide-ide apa yang kita dapatkan. Dan sebelum ide tersebut hilang, maka kita membuat yang namanya Crazy Egg ini. Tentu dong, ide yang didapatkan dengan cepat cenderung tidak sempurna. Nah, emang itu tujuannya. Sekarang kita buat layernya dulu, kita buat kerangkanya, lalu di selanjutnya kita sempurnakan. Crazy Egg ini bertujuan untuk menemukan kerangka-kerangka, menemukan ide-ide yang bisa kita terapkan nantinya ke desain kita selanjutnya dalam waktu yang cepat.
Itulah Crazy 8. Lalu ada yang namanya goal statement. Satu atau dua kalimat yang menggambarkan suatu produk dan manfaatnya. Untuk pengguna. Dengan kata lain, goal statement memberikan solusi yang ideal. Nah, sama seperti sebelumnya, seperti hipotesis statement, seperti problem statement, seperti user story, itu goal statement juga memiliki beberapa rumus yang bisa diterapkan. Yaitu ada our product will let users, akan membiarkan pengguna, which will affect, yang dimana akan memengaruhi, dengan, by, we will measure effectiveness, by, kami akan mengukur efektivitas dengan cara apa. Nah, goal statement ini menjelaskan alasan lebih rinci ide yang telah kita temukan, kenapa bisa menyelesaikan masalah user dan sebagainya. Contohnya our, kita contohnya kayak Tokopedia, aduh mau bawain kan, tidak apa-apa. Tokopedia akan membiarkan pengguna untuk mencari produk yang mereka inginkan, sehingga mereka mudah untuk mencari produk yang mereka inginkan dalam waktu cepat dengan cara menekan tombol search atau menekan tombol kategori produk apa yang mereka inginkan, seperti teknologi atau segala macamnya. Dan efektivitasnya maaf ini yang nomor terakhir juga saya kebetulan masih bingung. Jadi intinya goal statement itu menjelaskan tentang ide yang kita terapkan dan alasan-alasan terperincinya. Seperti siapa yang akan kena efeknya, kenapa, dan gimana caranya. Itu adalah goal statement tadi. User flow. User flow adalah jalur yang dilalui oleh pengguna pada sebuah aplikasi atau web sehingga mereka bisa menyelesaikan tes dari awal sampai akhir. Jadi intinya user flow itu adalah gambaran jalur secara terarah dan teratur dari satu tahap ke tahap lainnya yang akan dilalui oleh user untuk menyelesaikan sebuah tes. Contohnya, kayak ini. Sebenarnya yang ini kurang sempurna ya, atau bahkan kan bisa dibilang tidak sempurna sama sekali. Kenapa? Karena di user flow itu ada 4 komponen yang bisa kita gunakan dan bisa menunjukkan perbedaan dari komponen-komponen lainnya. Contohnya kalau tidak salah tuh ada yang bentuknya segitiga, itu namanya decision, line, start sama ending, dan action. Action itu berbentuk kotak, decision itu berbentuk segitiga, start dan ending itu momennya saya lupa, dan line adalah jalur yang menunjukkan habis dari action ke sini ke action yang mana. Nah, harusnya di sini saya ada beberapa yang diubah dengan decision dan diubah startnya itu menjadi start and ending gitu. Tapi karena di sini tombolnya sama semua, jadi user cenderung bingung. Jadi intinya seperti itu. Contohnya kayak mulai aplikasi. Kita dikasih 2 pilihan nih, user dikasih 2 pilihan. Nah, harusnya di sini saya gambar segitiga. Dikasih 2 pilihan kan, create account atau login gitu. Kita bikin akun gitu. Masuk ke homepage. Kita login, masuk ke homepage. Nah, ini user flow-nya ini kurang lengkap ya, karena
loginnya kan kalau misal create account kan kayak suruh input ini itu segala macam. Kalau misal login ada yang namanya forgot password. Nah, harusnya di sini juga diinput juga. Terus habis dari homepage kemana? Dari homepage itu ada banyak pilihannya, ke psikiatris, search artikel, hospital search, friends, serta ada community. Lalu lanjut ke yang lain segala macam hingga finish. Nah, sebenarnya user flow yang bagus itu dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Contohnya, misal kita cuma fokus di bagian psikiatris aja. Si user pengen cari info tentang psikiatris. Yaitu berarti kita cuma nunjukin di bagian atas doang, yang di bawah enggak. Yang di bawah kita tunjukin di flow yang lainnya. Contohnya, psikiatris info flow, search article flow, hospital search flow, friends flow, dan community flow. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut, ada yang namanya storyboard atau serangkaian bingkai visual yang menggambarkan dan mengeksplorasi pengalaman pengguna dengan suatu produk. Mohon maaf. Nah, storyboard ini itu ada dua tipe, yaitu ada yang namanya big picture storyboard dan ada close up. Nah, big picture itu apa sih? Picture itu berfokus pada apa yang dibutuhkan pengguna dan mengapa. Close up itu berfokus pada produk dan cara kerjanya. Nah, sini ada bukan rumus sih. Bisa dibilang rumus juga, cuman gampangnya elemen untuk mempermudah kita membuat storyboard. Yaitu ada karakter. Di sebuah storyboard itu harus ada yang namanya karakternya. Pengguna di storyboard. Scene. Cara untuk membayangkan lingkungan pengguna. Kita harus gambari kayak penggunanya lagi di mana. Contohnya kayak misalnya di kamar kita gambarin ada kipas atau misalnya ada kasur dan segala macamnya. Plot. Solusi atau manfaat yang ditawarkan oleh desain. Nah, kan di setiap seperti namanya story. Story berarti cerita dan di setiap cerita itu ada plotnya masing-masing. Nah, sama di sini juga gitu. Kita harus memikirkan bagaimana plotnya, apa yang kita tawarkan, dan mengapa bisa menyelesaikan masalah user. Contohnya, user pengen pesan pizza, tapi motornya lagi rusak. Akhirnya dia melihat aplikasi pesan pizza online. Dia memesan aplikasi pizza, pizzanya sampai dalam waktu dekat, user merasa bahagia. Itu adalah contoh plotnya. Dan narasi, cerita yang menjelaskan masalah yang dihadapi pengguna dan menjelaskan bagaimana desain akan menghadapi masalah ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, narasi. Kalau plot itu adalah masalahnya, maka narasinya adalah sesuatu yang menjelaskan ceritanya, sesuatu yang menjelaskan masalahnya. Itu tadi adalah storyboard. Lalu selanjutnya ada wireframe, kerangka dasar yang memberikan gambaran secara garis besar pengalaman digital, seperti aplikasi atau situs web. Wireframe ada dua jenis, yaitu low fidelity dan high fidelity. Jadi gampangannya itu wireframe itu aplikasi produk yang belum jadinya lah, produk yang belum dibikin prototipe, produk yang belum ada interaktifnya sama sekali. Itu namanya wireframe. Nah, bedanya low fidelity sama high fidelity apa sih? Teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan. Yang gambar kiri itu low fidelity dan kanan itu high fidelity. Nah, fidelity itu digambarkan kemiripan sebuah wireframe dengan aplikasi jadinya nanti. Maka low fidelity kemiripannya itu dikit dan high fidelity kemiripannya itu tinggi. Maka low fidelity itu cenderung memiliki detail yang tidak terlalu jelas, seperti tidak ada yang namanya coloring. Di bagian wireframe low fidelity itu tidak ada yang namanya coloring. Buttonnya sama semua. Dan selanjutnya, karena di low fidelity itu hanya kita hanya ingin melihat
Jika tata letaknya seperti ini, tampilannya akan terlihat seperti apa. Nah, baru ketika sudah merasa yakin di high fidelity, kita akan membuat desainnya secara lebih terperinci. Contohnya dikasih icon, mulai dikasih warna, mulai dikasih hierarki, mana tombol pencet mana enggak, mulai dikasih yang namanya rounded atau segala macamnya di bagian high fidelity. Selanjutnya ada information architecture. Kerangka dasar yang memberikan gambaran secara garis besar pengalaman digital. Inilah, bukan. Mohon maaf, belum saya isi lagi. Jadi, mudahnya information architecture adalah mengatur konten untuk membantu pengguna memahami di mana mereka berada dalam suatu produk dan di mana informasi yang mereka inginkan. Berikut adalah contoh information architecture. Harusnya di bagian paling atas itu nunjukin kategorinya. Jadi yang harusnya kotaknya itu tidak diisi, harusnya itu ini diisi. Jadi misal yang gambar di bagian psikataris itu kotaknya warna biru, full biru. Lalu di bawah-bawahnya anak-anaknya itu dibikin boleh nggak ada isinya. Supaya membentuk hierarki bagian-bagian mana saja user berada. Kalau misalnya kayak gini bingung. Ini contoh yang kurang sempurna dalam pembentukan information architecture. Jadi gampang ya, information architecture ini memudahkan kita untuk apa-apa saja yang bisa user lalui dan berada di mana user saat ini. Itu adalah kegunaan information architecture. Nah, setelah kita udah bikin namanya low fidelity wireframe, setelah kita bikin yang namanya kita ini ide, kita bikin jawaban dari idenya apa, kita bikin storyboard dan segala macam ya. Maka jika kita sudah yakin, masuk ke tahapan yang namanya prototype. Nah, prototype itu apa sih? Prototype itu artinya kerangka dasar yang memberikan gambaran secara garis besar pengalaman digital seperti aplikasi atau web. Nah, berikut adalah contoh prototype. Jadi, garis-garis ini menunjukkan bahwa jika kita pencet tombol ini, maka akan pindah ke frame mana. Begitupun seterusnya. Nah, di wireframe ini, interaktif atau motion and gesture itu sangat penting supaya menunjukkan bahwa tombol-tombol mana saja yang bisa dipencet, dampak dan akibat jika kita memencet tombol tersebut. Contohnya kayak jika kita memencet tombol login akan masuk ke layar login. Jika kita memencet tombol homepage atau jika kita memencet tombol artikel, maka kita akan melihat artikel tersebut. Jika kita memencet tombol like, maka kita akan menyukai artikel tersebut dan segala macamnya. Ini dijelaskan di prototype ini. Lalu di bagian prototype ini, saatnya kita membuat yang namanya desain sistem atau serangkaian elemen dan pedoman yang dapat digunakan kembali yang memungkinkan tim untuk merancang dan mengembangkan produk mengikuti standar yang telah ditentukan. Nah, desain sistem ini tuh memudahkan kita supaya desain yang kita gunakan, desain yang kita buat itu konsisten, baik dari segi spacing, baik dari segi typography, baik dari segi coloring, button, icon, logo, dan segala macamnya. Itu supaya konsisten. Maka dibuat desain sistem ini. Nah, biasanya di produk yang sudah jadi atau produk-produk tinggi, produk yang tidak dibuat dari awal, sudah memiliki desain sistemnya sendiri. Jadi teman-teman hanya perlu mengikuti desain sistem yang ada sebelumnya. Jadi lebih mudah. Dan desain sistem ini juga lebih memudahkan engineer untuk membuat komponen-komponen atau elemen-elemen yang ada. Seperti contohnya, seperti ini. Jadi engineer tahu, oh berarti ini fontnya segini nih. Oh ini heading nih, berarti fontnya 36 pixel, oke. Oh warna, kan kalau misal engineer itu pakainya kode ya untuk warna. Jadi kita bisa terapkan di sini kodenya apa gitu. Oh warna ini untuk kodenya ini. Lebih memudahkan engineer. Lalu ikonnya bisa diperlihatkan di sini. Engineer tinggal ngambil untuk ikonnya.
logo, dan segala macamnya. Button juga. Lalu di sini juga menjelaskan seperti spacing antar ini itu berapa. Jadi engineer tidak perlu ngecek satu-satu image. Oh ini. Dan perlu diingat, jika kita membuat yang namanya desain style ini, maka desain style ini harus sesuai dengan apa yang kita buat. Jangan berbeda. Harus konsisten. Contohnya kayak di sini tulisannya spacingnya 40 pixel gitu. Totonya 52 gitu. Dan ternyata salah malah. Desainernya ngelihat dari bagian desain sistemnya ini. Ternyata kita nggak konsisten nih. Ada yang 42, ada yang 48, ada yang 52. Desainernya bingung. Kalau kayak gitu, malah nyusahin orang nanti jadinya. Maka dari itu, konsistensi dalam sebuah desain itu perlu. Dan desain sistem ini itu untuk membantu konsistensi serta membantu engineer atau orang lain, tim lain untuk melihat detail-detail kecil dari produk kita. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, di prototype itu sendiri ada yang namanya gesture and motions. Nah, gesture and motions ini apa sih? Gesture adalah gerak aksi yang dilakukan pengguna terhadap sebuah produk dengan sebuah gerakan. Sedangkan motion adalah cara untuk menganimasikan elemen desain untuk memfokuskan perhatian pengguna dan menceritakan kisah. Jadi gampang nggak? Gesture ini tuh gerak yang akan dilakukan oleh user. Contohnya misal hovering, on click, dan segala macamnya. Itu gesture. Kalau motions, itu misal contoh kayak slide in, slide out, smart animate, terus kick in, kick out, atau segala macamnya. Itu adalah motions. Supaya menunjukkan apa? Supaya menunjukkan bahwa kamu ini udah pindah loh dari screen satu ke screen lainnya. Dan supaya menunjukkan bahwa user tersebut telah melakukan suatu aksi. Dan tentunya di setiap aksi ada yang namanya reaksi. Gesture ini adalah aksi dan motions ini adalah reaksinya. Gampangannya seperti itu. Dan prototype, gesture dan motions di dalam prototype itu sangat penting. Jadi perlu diperhatikan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan gambaran ketika aplikasinya sudah jadi. Kayak gimana sih? Dipencet ini bakal keluar apa? Dipencet ini bakal kemana? Dipencet ini bakal kemana? Kalau misal hovering key ini bakal kemana? Mudahnya seperti itu. Nah, setelah kita membuatnya namanya prototype, setelah kita yakin, setelah kita, wah, udah mantep nih. Lalu kita akan namanya tes, atau biasa disebut usability testing. Nah, apa sih itu testing? Tes adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna pada sebuah produk dengan cara melakukan pengujian kegunaan. Jadi gampang ya, testing adalah tes. Jadi kita melakukan tes secara langsung kepada pengguna. Nah, perlu diingat lagi bahwa di dalam testing kita sekali lagi harus menentukan testing plan. Nah, testing plan-nya itu bisa berdasarkan dari research plan yang sebelumnya, yaitu research goal, research question, dan participants kalau yang di sini sebutkan. Dan project background. Project background adalah tujuan dibuatnya sebuah produk, research goal, tujuan dari dilakukannya testing, research question, hal-hal yang ditanyakan saat proses testing, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan partisipan, target peserta yang akan melakukan testing. Tentu kita tidak mau dong peserta yang melakukan testing itu tidak memiliki hubungan sama sekali dengan produk yang kita buat. Contoh, kita membuat produk aplikasi fitness, tapi kita ngetes ke orang yang nggak pernah berolahraga, ke orang yang malas berolahraga, ke orang yang nggak mau berolahraga. Yang hasil testing tersebut tidak maksimal. Pertama, orang tersebut tidak paham. Dan kedua, kita tidak dapat insight yang lebih baru lagi. Jadi orang tersebut cuma iya ini udah cocok, oh iya ini bagus, iya. Dia cuma ngangguk-ngangguk doang karena dia nggak paham. Maka dari itu, menentukan partisipan yang akan dilakukan pengujian testing itu penting. Begitu juga dengan research question. Nah, selang beberapa waktu nih, hasil teman-teman udahlah tuh melakukan yang namanya testing. Teman-teman sudah ngetes ke beberapa orang yang berbeda. Dan sekali lagi,
testing 5 itu sudah cukup. Atau mungkin kalau teman-teman ragu 6 atau 7 mungkin bisa. Tapi kalau kebanyakan juga itu hanya akan menambah kerjaan, bikin bingung doang. Jadi 5 juga itu sudah cukup sebenarnya. Atau kalau testing sebenarnya tidak perlu banyak-banyak juga sih. Tapi tujuan testing sendiri itu supaya kita mendapatkan insight. Oh berarti ini user seneng nggak sih pakai aplikasi kita? User cocok nggak sih? Kalau kita buat kayak gini user mau nggak sih? Misal pas testing user nggak? Ah ini kok ada di sini sih, aku masih bingung tombolnya gimana. Ini buat apa coba ini tombolnya? Ah kok kayak gini sih? Kalau misal kayak gitu berarti ada yang perlu diimprove. Itu adalah tujuan dari testing. Nah setelah dilakukan yang namanya testing, ada yang namanya note taking. Note taking adalah data yang diambil setelah melakukan usability testing. Nah, data-data yang diambil itu apa aja? Yang pertama ada tes atau tugas yang dilakukan oleh user. Klik pad atau pad yang ditekan oleh user dalam sebuah aplikasi untuk mencapai tujuannya. Observation, hal yang didapatkan dari melakukan usability testing pada sebuah tes. Quote, hal yang dikatakan oleh user saat melakukan sebuah tes. Test completion, kesulitan user dalam menyelesaikan sebuah tes. Nah, kelima hal ini itu perlu dicatat di note taking ini supaya mendapatkan insight yang lebih baru lagi dan kita mengetahui user lebih dalam lagi. Contoh tes, kita harus tahu nih tugas apa yang tadi dikasih ke user. Misal, coba kamu cari tombol, coba kamu sekarang pesan barang ini gitu. Klik pad. Nah, user mencet-mencet apa-apa aja nih. Apakah user mencet ke yang lain-lain? Apakah user bingung? Apakah user nyasar pas ini kita catat juga apa tombol apa saja yang user pencet. Misal kayak, oh dia mencetnya ke homepage dulu, oh dia salah mencet ternyata ke search, oh dia ke produk atau segala macamnya, itu klik pad. Observation, hal yang didapatkan dari melakukan usability testing pada sebuah tes. Nah, kalau misal dilakukan sebuah tes, apa nih yang bisa diambil? Oh user berhasil ini segala macam. Quotes, hal yang dikatakan oleh user saat melakukan sebuah tes. Kenapa ini penting? Penting, karena secara tidak langsung kita tahu apa yang user rasakan ketika user melakukan tes kita. Bisa jadi susah, bisa jadi ribet, atau malah bisa jadi mudah banget. Dan tes completion ini menunjukkan kesulitan user dalam menyelesaikan sebuah tes. Jadi gampang di sini tuh kayak tes completion-nya itu di tiap tes kita kasih kayak mudah, biasa saja, dan sulit. Nah, di tiap tes, di tiap tugas yang kita kasih ini tuh usernya ngerasain apa? Apakah mudah dia nyelesainnya? Apakah sulit? Atau malah biasa aja, nggak mudah, nggak sulit, normal-normal aja, dan segala macam. Wih, akhirnya kita selesai nih. Sampai 5 tahap design thinking. Kita sudah ngelakuin 5 tahapnya. Udah selesai dong. Kita udah kelar dong. Udah selesai dong perjalanan kita. Kita nggak ngapa-ngapain lagi dong. Tunggu dulu. Dalam sebuah desain, dalam tiap desain, itu pasti ada yang namanya iteration. Atau pengulangan yang berguna untuk mengetahui kekurangan apa yang ada di produk yang telah kita desain dan bisa dijadikan acuan untuk membuat desain yang lebih baik lagi. Setelah produk kita jadi, setelah produk dipublish dan segala macamnya, tentu perlu dilakukan yang namanya iteration juga. Itulah kenapa ada yang namanya update page. Itulah kenapa tampilan-tampilan bisa berbeda. Contohnya kayak Tokopedia, Indosat, dan segala macamnya. Itu karena ada yang namanya iteration ini. Dan perlu diingat, dalam sebuah desain, itu tidak ada yang namanya desain yang sempurna. Mengapa? Karena maaf. Karena keinginan user itu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kesukaan user berubah-ubah dari waktu ke waktu. Serta perkembangan zaman juga menentukan aplikasi yang cocok untuk kita buat. Maka dari itu, iteration pasti akan selalu mengikuti dan pasti akan selalu dilakukan kapanpun dan dimanapun. Walaupun
aplikasi tersebut terbilang cukup puas yang memakainya, cukup banyak yang memakainya. Tapi iteration ini pasti ada untuk menemukan kesalahan dan untuk melakukan improve yang lebih baik lagi. Baiklah, sampai ke sini ada pertanyaan? Oke, baik ya. Karena tidak ada pertanyaan dan waktu yang juga sudah menunjukkan pukul setengah 12 dan sebentar lagi sholat zuhur, maka kita cukup maka kita cukupkan Qadar Talk hari ini dengan membaca alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berniat untuk mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu di Coding Talk selanjutnya.